Baik, 30 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari if then else. Ntar tambahin, do while, for to next. Mohon bahas mengenai bagaimana menjadi data scientist. Hal apa yang harus dimiliki, persiapan apa yang dibutuhkan, apakah recommended lanjut S2 untuk data scientist. Yang terakhir dulu ya, sangat recommended. Kalau bisa sih S2 dan S3 data scientist deh. Sekarang kita kekurangan banyak data scientist, bukan kita, maksudnya dunia kekurangan data scientist, dan juga kerjaan buat data scientist kebuka lebar, orangnya nggak banyak. Jadi kompetisinya hampir nggak ada kompetisi sih. Kalau Anda masuk bidang itu sih udah kerjaan berlimpah sih sebenarnya. Tapi sebaiknya keluar negeri ya. Kalau di Republik ini mah rada ya adalah kayak di startup tetap butuh data scientist sih. Cuman kalau mau yang duitnya kenceng banget ya keluar. Duitnya kenceng di luar. Oke. Sekarang jadi ini ya recommended sekali, dan itu kenapa dibutuhkan? Secara sederhananya gini. Kalau zaman dulu kala kita banyak mengandalkan dukun, Pak Dukun, dan nanti apa yang terjadi gitu. Zaman dulu kala, sampai sekarang pun orang kayak gitu. Jadi intinya orang tidak ingin salah jalan sih sebenarnya. Tidak ingin salah jalan terus cari bantuan yang salah ke dukun. Nah, padahal sebetulnya itu bisa kita lakukan dengan melakukan prediksi dari data-data yang udah ada sebelumnya, dan kita melakukan penerawangan. Waduh. Kalau dalam batas statistik mah ekstrapolasi, regresi, fitting data. Jadi sebenarnya kita melakukan penerawangan ke depan apa yang terjadi, dan itu dibutuhkan oleh banyak pengambil keputusan, baik presiden, menteri, dirjen, direktur, CEO, semuanya butuh data-data ini untuk pengambilan keputusan. Cuman mereka rata-rata cara ngomongnya, iya saya putusnya berdasarkan data. Cuman datanya dia baca doang, tidak melakukan ekstrapolasi dari data itu, tidak melakukan analisa statistik dari data-data itu, terus dia cuma baca aja terus pakai otaknya dia, kayaknya harusnya kayak gini. Otak kan terbatas kemampuannya ya. Sementara data itu gede banget sekarang, dan kita butuh kemampuan buat analisa data segitu besar. Jadi makanya sangat dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan ini. Dan di tingkat presiden pun mereka bikin, pemerintah ya, mereka bikin kayak ini, data.go.id. Ini data science sih sebenarnya, data.go.id, data Indonesia untuk satu portal. Cuman nggak serius, kalau mau jujur bikinnya nggak serius, kurang serius saya bilang. Oke. Nih harusnya bisa lebih dahsyat dari ini. Ini lumayan lah, nih tahun 2020, 12. Nih kayak masih lumayan lah ya. Ada data-data tahun 2020. Cuman waktu itu saya pernah ngomong request ke sana, bisa nggak kita ajarin orang-orang buat ini, belajar submit data ini. Mungkin orangnya pada sibuk semua ya, jadi lemot banget buat ngejawabnya. Jadi kayaknya kekurangan orang banget di sana. Tapi kira-kira gini dah, ini kita bisa lihat datanya. Oke, tren datanya sih naik 2017. Cuman kenapa 2018-nya kagak ada? 2019-nya total 2020 ada lagi gitu ya. Jadi tingkat konsistensinya kelihatan ada bolong nih antara 18, 19, 20, 18, 19 kosong nih. Oke. Terus di sini kita bisa ngelihat yang submit kebanyakan siapa. Yang submit kebanyakan perintah provinsi sih. Pemerintah Kota Semarang. Ini bener Semarang ya. Pemerintah Kabupaten Batang. Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah yang aktif nih. Berarti provinsi lain parah semua nih. Jawa Tengah, Semarang, Batang, Kota Bandung di bawah. Capek deh. Lebih banyak instansi kita lihat ranking ya. Mana yang paling bagus? Provinsi Jawa Tengah nih ya udah. Semarang, Kabupaten Batang, staf presiden di bawah mereka ya jelas datanya lebih dikit lah kalau di tingkat presiden. Kota Bandung, provinsi mana lagi nih? DKI Jakarta aja kalah sama Semarang, sama Jawa Tengah. Kasihan banget sih. 10 kali lipat lebih rendah loh ini. Parah, DKI parah. Wonogiri
setara sama DKI. Gila, DKI sama Wonogiri sama. Gila, parah DKI. Yang satu kabupaten, satu provinsi. Kan malu-maluin sih sebenarnya. Ini Banyumas. Jadi kita bisa lihat siapa yang aktif buat submit data ini. Cuman ada bolong nih, tahun 2018-19 bolong nih kayaknya. Terus kebanyakan bentuk formatnya adalah ini, CSV. Jadi oke. Maksudnya ini cukup fleksibel, bisa di copy ke banyak platform. Kalau ini kan terbatas nih platform yang ini. Kalau ini banyak banget platform yang bisa ke sini nih. Enak banget sih. Kita masukin database segala macam udah enteng banget nih urusannya, enak banget. Oke. Dan yang menarik lagi adalah open. Dia pakai lisensinya Creative Commons attribution, Creative Commons non-komersial, public domain, Creative Commons attribution license. Tapi Creative Commons artinya datanya bisa bebas. Jadi data kita sudah bagus banget dan ini sangat dibutuhkan oleh presiden, gubernur, bupati segala macam. Dari sisi pemerintahan, data yang sama juga dibutuhkan oleh swasta. Swasta butuh itu. Cuman butuh orang-orang ahli buat mengolah data-data ini, dan ahli itu adanya di data science ini. Ini bukan level S1 jujur sih, levelnya S2 sih sebenarnya, S2 S3. Oke, sekarang cara menjadi data scientist, persiapan apa yang dibutuhkan? Paling gampang kita masuk ke Google sih. How to become data scientist. Oke. Nih, untuk menjadi data science, nih ya, ambil bachelor degree di sini, bisa computer science, math, physics, other fields. Saya jujur, kalau saya ada di lapangan, saya cenderungnya ke matematik sih sebenarnya. Kalau ke data scientist ya, saya lebih ke mathnya daripada physics atau computer science. Cuman kalau di luar negeri, oke lah, kayak computer science segala macam, masih dia matematiknya kuat soalnya. Kalau di luar negeri ya. Kalau Indonesia, computer science sama fisika segala macam, matematiknya tidak sekuat ke jurusan matematik. Jadi matematiknya harus lebih kuat sih sebenarnya, terutama statistik. Oke. Nah, kemudian waktu S2, Master Degree on Data or Related Field. S2-nya mulai computer science-nya mulai dibabat. Kita nggak perlu ilmu computer science yang canggih banget untuk melakukan data analisis, karena sebagian udah praktis, sudah lumayan mature. Kayak pakai Orange, pakai Python, ada TensorFlow segala macam. Jadi kita harus ngoprek-ngoprek lah dikit tentang computer science. Jadi saya mendingan belajar matematik sama statistik, kemudian udah gitu ahli sebagai orang statistik, kemudian baru dibabat sedikit dengan Python. Daripada orang ahli Python suruh belajar statistik pingsan, mendingan dibalik, orang statistik belajar Python, masih hidup dia. Oke. Di Indonesia gelar S2 di data rasanya jarang. Salah satu yang serius adalah UKSW Salatiga. Mereka punya program S2 untuk data science. Oke. Jadi pertama S1-nya harus kayak ginian, computer science, fisika atau matematik. Kemudian master degree-nya di data science. Sebisa mungkin. Di Indonesia masih jarang. Yang saya tahu cuma UKSW. Oke. Dan yang penting banget yang ini sih sebenarnya. Harus punya jam terbang di lapangan sih sebenarnya. Jadi waktu di lapangan misalnya gini ya, sederhana aja. Misalnya gini, saya masuk ke Bukalapak. Biasa aja, nggak ada istimewa di sini Bukalapak. Terus saya masukin kata kunci Android. Kata kunci. Oke. Ini biasa aja kan. Kalau orang data science, dia cara mikirnya nggak gitu. Gue masukin kata kunci Android. Kenapa keluarnya kabel data? Kenapa keluarnya mobile Bluetooth? Kenapa keluarnya kayak gini? Ini mah gak ada hubungan sama Android kali. Ini salah banget gitu. Padahal saya bilang di sini kan ini harus yang relevansi kan. Kagak ngehubungan yang ini. Yang Android. Tuh. Hubungannya apa sama Android? Ini masih oke lah, ada connect. Cuman gue mau nyarinya yang kayak ginian nih. No. Nih. Kok keluarnya kayak gitu? Gituan gitu ya. Sarung HP Android lah. Jadi ini yang kayak gini-gini, kalau orang data sebel banget lihatnya. Gua cari apa, kenapa keluar yang lain? Dan ini terjadi karena kesalahan algoritma sih. Ujung-ujungnya kenanya ke algoritma. Jadi ini algoritmanya salah, akibatnya dia salah ngasih
dia menampilkan hal yang salah ke user yang request tadi. Dan ini sama aja kayak presiden nanya, oke, gimana kondisi rakyat Indonesia? Gitu kan, dia nanya, Presiden RI ini nanya, gimana kondisi rakyat Indonesia? Nah, kalau algoritma salah, yang keluar salah loh. Yang keluar, Pak, kondisi rakyat kita bagus semua, soalnya semua kerja Pak dari rumah. Nah, gitu kan ya. Emang kerja, yakin lu kerja? Dari mana lu yakin kerja? Gitu kan. Kayak gitu-gitu kan loh. Jadi ini urusan data banget nih. Data science banget. Kalau sampai salah seperti ini, parah. Gitu ya. Cuman ya kesalahan yang ngasih keyword Android. Coba Android misalnya smartphone. Kasih tambahan keyword ya. Smartphone. Nah ini harusnya lebih bagus dia keluarnya. Masih lebih bagus kan. Jadi keywordnya yang salah. Tapi kan gue pengennya keyword salah keluarnya tetap bener gitu. Jangan salah-salah banget. Tapi ini udah lebih lumayan. Dengan keyword yang ditambahin keywordnya jadi lebih bagus gitu. Mikrofon for PC smartphone Android. Weh, keren, Bo. Ini menarik juga. Semule itu buat ini ya. Buat TikTokan kali ya. Oke. Gitu ya. Jadi kayak gini. Ini insting itu harus dibangun sih. Insting itu harus dibangun. Kalau saya dulu kerjanya waktu S1, S2, S3 terutama, itu kerjanya ngukur sama modeling. Jadi itu kita main data banget. Dari data kita harus dapetin model. Dari data ini kita bisa dapat model. Oh, saya urusannya transistor banyak ya, transistor sama laser buat fiber optik sih. Jadi saya harus dapetin model. Ini kalau gini, kalau arusnya sekian, cahayanya kayak gimana? Kalau arusnya sekian, tegangannya kayak gimana? Terus kalau suhu saya turunin, arus tegangannya kayak gimana? Dan ini diturunkan dari model fisika. Cuman kalau sekarang modelnya udah dari data aja. Dari data kita keluarin model. Nggak peduli fisiknya kayak gimana. Fisikanya seperti apa, nggak peduli. Jadi insting itu dibangun karena saya ngukur kebetulan. Kalau ini kan ngukur juga sih sebenarnya. Cuman ngukur persepsi orang gitu. Jadi ini harus dibangun sih. Dan ini jam terbang. Anda bisa bangun ini dengan cara melakukan pengamatan aja. Gitu. Contoh sederhana juga, misalnya gini. Dari Twitter aja. Twitter. Kita bisa lihat, coba lihat search Twitter ya. Banjir. Kata kuncinya banjir lah. Oke. Kita lihat yang gini-gini nih. Ada berapa yang komen, ada berapa yang nge-tweet segala macam. Oke. Perhatiin kalau kalimatnya seperti ini, yang komen berapa, yang like kayak gimana. Nih ada yang nge-tweet nih. Kalau udah kayak gini ada yang nge-tweet nih. Anjing sampai wah seru nih. Oke. Perhatiin yang nge-tweetnya nih. Yang kayak giniannya diperhatiin nih. Nah, nih. Kalau Ridwan Kamil yang nge-tweet, gede langsung yang retweet. Yang komen gede juga. Yang likes gede banget. Ini Boni Okobov. Ini kayaknya orang bulenya. Oh, tapi bahasa Indonesia dia. Why of course we are again. Dikit yang nge-tweetnya. Beda sama Ridwan Kamil. Terus kita mulai baca, kenapa ini bisa gede yang retweetnya? Lihat tulisannya kayak gimana. Oke. Tapi itu kan mata yang ngerjain ini. Ini ada 3 nih. Tulisannya kayak gini cuma 3 nih. Terus cari yang banyak. Nih banyak nih. Banyak nih. Tapi ini banjir. Kopi susu. Ada lumayan banyak. Ini serius sih. Ini di Jakarta ini. Ada 4 yang retweet. Tadi yang paling tinggi RK ya. RK paling tinggi kita lihat. Jadi kita lihat kayak gini, kemudian kita bisa ngelihat, oh kalau beritanya seperti ini, itu yang menarik buat masyarakat. Kalau yang seperti ini tidak menarik. Jadi kita bisa ngelihat yang interest itu seperti apa sih, gitu. Tapi kalau kita pakai mata kan bonyok. Kalau kita ngelihat segini banyak pakai mata mah tewas kali. Jadi harus pakai mesin akhirnya. Jadi itu fungsinya data science untuk melihat pakai mesin. Tapi insting itu harus dibangun dulu pakai mata. Jadi kita pakai mata ngebangun. Jadi insting itu harus kita bangun. Oke. Nah sekarang kita masuk ke how to-nya ya. Ini how to-nya tadi udah. Ini gain experience.
Ini buat dapetin instingnya. Insting ini penting. Kalau jujur di antara 1, 2, 3, saya cenderung ke sini sih, ketiga. Karena kalau Anda nggak punya insting, 1, 2 jadi percuma. Kalau punya 1, 2, nggak punya 3, tewas juga. Jadi kalau saya cenderung ke 3 dulu. 1, 2 akan termotivasi karena 3 sebetulnya. Kalau saya. Tapi tiap orang bisa beda-beda sih. Kalau saya cenderung ke 3 dulu, terus ini yang nge-drive 1, 2 sih sebenarnya. Gitu ya. Karena saya butuh banget dan saya tahu kebutuhan, dan ini yang akan nge-drive saya ke sana. Ini baru 3 step umum jadi data science. Coba kita lihat lagi yang lain. Apa skill yang dibutuhkan oleh seorang data science? Ini kalau baca kayak gini langsung banyak nih, 8 skill. Waduh. Programming skill, statistik, machine learning, kalkulus, software engineering. Kalau saya yang ini yang terakhir, yang penting. Yang ini bisa ngikut nih semua. Kalau ini ranking kedua ini ya, ranking pertama ini, ranking keduanya ini, itu ono. Saya lebih ke arah 1, 2. Yang lain ngikut. Yang lain lebih gampang belajarnya sih. Yang ini lebih susah, insting ini susah, statistiknya lebih susah. Jadi saya lebih ke kedua ini kalau saya. Yang lain ngikut. Oke. How hard to become a data science? Bagaimana susahnya dari data science? Ini data science is hard karena dia punya hard skill, kemampuan programming dan lain-lain, dan soft skill, business skill, communication skill. Ini yang penting banget saya bilang. Dan ini biasanya susah dapetnya yang ini, soft skill ini. Terutama buat komunikasi, visualisasi dari data ini supaya orang bisa ngerti. Yang ini jam terbang nih sebenarnya. Yang ini jam terbang banget nih. Kalau ini mah bisa belajar lah, belajar Python mah cepet lah, 2 minggu juga bisa. Asli, saya belajar Pythonnya 2 minggu. Gampang, cepet, bisa. Kalau yang ini nggak bisa ini jam terbang banget. Ini kita harus punya insting. Kira-kira presiden butuh informasi apa sih? Kira-kira menteri butuh informasi apa sih? Kalau kita nggak pernah bergaul sama presiden menteri kan kita nebak-nebaknya lebih gila tuh. Kira-kira supaya bangsa ini maju harus seperti apa sih? Kalau kita sebagai pengusaha, pebisnis, kita mikirnya kan gue harus ngapain ya biar untung, dan kita harus punya jawaban itu. Nah ini harus punya nih. Ini soft skill ini yang susah sih, asli. Mungkin karena saya orang teknik ya, jadi soft skill ini saya susah. Mungkin orang-orang yang biasa di bisnis ini gampang kali ya. Cuman mereka akan bonyok di hard skillnya. Jadi Anda butuh 2 ini sih. Cuman saya cenderung ke arah business skill sama communication skill. Gitu ya. Terus how do I become data science in 2020? Computer science, data science analysis, termasuk machine learning. Jadi ini degree-degree yang membuat Anda jadi seorang data science. Cuman kalau di Indonesia, tadi UKSW dia punya S2 data science. Jadi lebih keren lagi, udah langsung dia. Oke. Tapi yang ini bisa jadi data science semua. Tapi tadi harus diingat ya, harus punya insting, hard skill, soft skill, segala macam. Oke. Is data science a good career? Data science is one of the most highly paid job. Jadi adalah kerjaan yang paling banyak duit hari ini, sekarang. According to Glassdoor, data science can make average of $100,000 per tahun. 100.000 kali 10.000 berapa? 100.000 kali 10.000. Aduh, kagak tahu dah gue. 100.000 kali 10.000 perak. 1 miliar ya. 100 juta setahun lah sebulan kira-kira gaji sekitar 100 juta sebulan. Itu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia untuk dapat sekitar 20 sampai 30 juta masih gampang. Kalau 10 juta gampang banget dapatnya, asli. Gaji 10 juta dapatnya gampang. Tapi Anda harus benar-benar proof data science ya. Jangan cuman udah pernah belajar doang statistik, udah pernah belajar doang TensorFlow. Nggak bisa. Harus proven. Dan nanti akan kelihatan terutama waktu presentasi sama visualisasi dari datanya. Kelihatan Anda jagonya di situ. Bukan waktu coding, asli bukan waktu coding. Oke, jadi ini data science adalah karir yang paling banyak duit hari ini. Asli. Gitu ya. Makanya saya cenderung kalau orang ngomong, udah lu data science aja lah. Does data science require coding? Yes, you need Python. Ini ranking pertama Python, Perl, C++, Java nih. Tapi
Python yang paling banyak digunakan. Python nomor 1 di data science. Saya mainan di Orange segala macam, Python yang kena. Jadi ujungnya Python sih. Tapi nggak susah sih. Python adalah bahasa yang gampang sih. Jadi nggak usah terlalu takut soal ininya. Wah, ini banyak banget ini ya. Kalau dibaca satu-satu tewas nih. How can I learn data science in 3 months? Ini aja dah. Dalam waktu 3 bulan. Oh, bentuknya video. Silahkan lihat videonya. Ini orang India nih, kelihatan banget nih orang India yang ngomong. Ya lu lihat aja videonya lah. Oke. Which data science course is best? Nih ya. Ini yang bestnya menurut ini ya, ada Coursera. Perhatiin ini Applied Data Science with Python di Coursera. Statistik kelihatan. Introduction Data Science, ini kelihatan banget, yang ini kelihatan banget, Data Science Python, Statistik Data Science. Dua makhluk ini penting banget. Tapi nanti kalau waktu kita dagang, kita kerja, yang akan terasa banget visualisasi. Kita harus bisa menyampaikan hasil analisa tadi dalam bahasa manusia. Dan ini akan dibantu oleh gambar sih, intinya itu. Gitu. Beres ya? Banyak lah, tinggal dilihat-lihat. Mudah-mudahan paling nggak dari 3 ini S1, S2 sama pengalaman lapangan. Saya cenderung ke pengalaman lapangannya kalau bisa yang cukup kuat. Mudah-mudahan bisa menjawab if then else, supaya paling nggak semakin banyak orang yang bisa terjun ke data science, karena lapangan kerjanya gede banget, terbuka, dan ini bukan computer science sih sebenarnya. Ini lebih ke statistik sama matematik sih sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.